Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel kita Telsa Otomotif. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang kontaminasi. Oke. Jadi dalam pertemuan lalu kita sudah diskusi tentang apa itu otomotif, kemudian keselamatan kerjanya, dan minggu yang lalu adalah bahaya dari api. Kita sudah belajar tentang APAR. Nah, besok kedepannya saat kalian sudah bekerja di bidang teknik umumnya ya, kemudian atau otomotif khususnya, kita akan bekerja di lingkungan yang juga penuh dengan bahaya. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama bahwa bekerja adalah memposisikan diri dalam bahaya. Maka saya katakan tidak ada pekerjaan apapun yang tidak berbahaya, semua berbahaya. Tetapi khusus untuk teknik bahaya kita jauh lebih banyak. Nah, gitu. Nah, nanti bahayanya apa saja pada slide atau file di bawah ini. Oke, sekarang di HP kalian akan muncul slide PowerPoint. Kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya. Jelek lebih. Enggak. Ya. Oh, ini sudah di lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Jadi ada dua sisi yang harus diperhatikan. Kalau besok kamu bekerja di perusahaan, ya bekerja di perusahaan gitu ya, kamu harus tahu bahwa lingkungan kamu bekerja itu harus sehat. Oke. Nah, industrial hygiene itu meliputi adalah tentang kualitas dari lingkungan kerja, di mana perusahaan kamu bekerja atau bengkel kamu bekerja itu harus sehat. Kemudian yang kedua adalah dari sisi human-nya, orangnya, kamunya yang bekerja. Kamu pun juga harus sehat. Pekerja atau masyarakat pekerja memiliki derajat kesehatan. Oke, sebagai gambaran ini paling simpel, misalkan kamu bekerja di bagian bengkel otomotif misalkan ya. Maka di otomotif atau di mesin paling mudah kita ambil contoh motor kamu aja ya. Motor kamu aja itu ada beberapa yang bisa menyebabkan bahaya. Sesuatu yang bergerak pasti menyebabkan bahaya. Misalkan remnya blong, kamu nabrak, atau kecepit rantai, atau gear. Kemudian di motormu ada cairan oli mesin, ada cairan oli rem, ada cairan cleaner dan sebagainya. Itu chemical kimia itu juga berbahaya. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau dibiarkan berlama-lama itu akan menyebabkan gangguan kesehatan. Oke, jadi kamunya selaku orang yang bekerja itu harus sehat dan lingkungan tempat kamu kerjanya, bengkelnya juga harus sehat. Nah, makanya di pertemuan pertama kita menyinggung tentang keselamatan kerja, kemudian yang kedua kemarin kita menyinggung tentang api atau APAR. Nah, yang ketiga ini kita akan menyinggung tentang kontaminasi, bahaya yang mungkin ada. Baik, saya lanjutkan. Perbedaannya adalah untuk kesehatan dengan higien perusahaan adalah kalau kesehatan kerja itu berarti kamunya, manusianya, kita selaku pekerjanya. Tapi kalau higien perusahaan, lingkungan tempat kita kerja itu juga harus sehat. Oke ya, paham ya? Oke. Saya lanjutkan. Untuk yang pertama tentang higien perusahaan atau lingkungannya. Jadi kamu harus sehat, bekerja di lingkungan yang sehat. Dari perusahaan yang besar, misalkan kamu jadi teknisi, misalkan jadi operator, nah, di perusahaan besar itu lingkunganmu harus sehat. Misalkan kamu kerja di bengkel sendiri pun, misalkan kamu buat bengkel sendiri pun harus bengkelmu harus sehat. Pencahayaannya sehat, alat-alatnya tertata, tidak menimbulkan potensi bahaya dan sebagainya. Nah, yang berikutnya di sini saya sampaikan adalah pengenalan lingkungan. Jadi kalau lingkungan tempat kamu kerja sehat, itu meliputi apa saja? Ini saya bacakan. Pengenalan lingkungan, manfaat. Secara kualitatif, diketahui potensi bahaya di lingkungan kerja. Potensi bahaya meliputi apa saja? 4 ini kamu harus tahu. Oke. Wait, saya stop share dulu. Ini banyak yang masuk ya. Banyak yang masuk, belum saya on-kan. Oke, udah. Saya lanjutkan. Di
tampilan HP kamu masih melanjutkan file yang PowerPoint tadi, bahwa kalau lingkungan yang sehat tadi adalah meliputi potensi dari bahaya fisik, kimia, biologi, psikososial. Oke, fisik itu sesuatu yang kelihatan ya. Kemudian kimia tadi cairan-cairan, biologi itu mikrobiologi, makhluk-makhluk yang kecil yang tidak kita bisa lihat tapi bisa menyebabkan sakit. Psikososial itu di pikiran kita sama lingkungan psikologis gitu ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama, misalkan bahaya dari akibat dulu ya. Akibat yang ditimbulkan dari kerja. Nah, namanya adalah penyakit akibat kerja. Nah, ini tidak boleh kita alami. Jadi kalau kamu kerja dimanapun, kamu tidak boleh mendapatkan penyakit akibat kerja. Oke. Kemudian bahaya-bahaya penyakit akibat kerja adalah ini, fisikal, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologi. Oh, di sini ada teman saya, Pak Arif. Silakan duduk, Pak Arif. Yang pertama, bahaya fisik. Bahaya fisik di bengkel ini ya. Kamu akan mengalami namanya bising. Jadi suara grindo, suara kikir, suara mesin, suara palu, dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Yang penting, terpenting adalah kamu mampu mengcounter terhadap kebisingan itu tadi. Desibelnya di telingamu itu masih bisa diatasi. Kan tidak mau kan, misalnya kamu kerja 10 tahun, keluar terus kamu jadi budak, telinganya nggak bisa mendengar, kan juga nggak mau. Nah, itu. Itu berlaku juga untuk dari radiasi, misalkan kamu kerja di bagian yang panas, terpapar matahari langsung. Kemudian vibrasi, getaran, pencahayaan yang kurang, suhu, tekanan, kelembahan iklim kerja. Nah, ini adalah bahaya fisik. Baik, jadi tempat kamu bekerja ini harus safe dulu, harus aman. Oke. Yang kedua bahaya kimia. Nah, ini di bagian teknik, apalagi di kita otomotif itu sangat erat dekat dengan kimia. Gas-gas yang dibuang dari pembakaran, kemudian cairan yang kita gunakan, oli rem, oli mesin, apalagi coolant, apalagi minyak rem otomatis dan sebagainya. Ini banyak cairan yang akan kita gunakan, bahkan termasuk aerosol ya, bensin, solar dan sebagainya yang kita gunakan. Nah, ini cairan kimia, kita tidak boleh terkontaminasi. Kemudian bahaya biologi, misalkan karena tertutup, rapat, kemudian nggak pernah digunakan, menjadi jamur, virus, dan bakteri. Contoh ini, mobil aja kalau kacanya lama nggak dibersihkan, itu bisa kena jamur. Jamur kaca, jadi kusem gitu ya. Jok motormu seminggu nggak dipakai, jamur juga. Nah, yang seperti itu juga ada. Jadi di lingkungan kamu kerja harus bersih. Yang berikutnya bahaya fisiologi. Ini antara posisi kamu bekerja dengan yang idealnya. Contoh ini, misalkan kamu bekerja di rumah, benerin motor di bengkel sendiri, misal motor sendiri, kamu duduk terlalu lama atau kamu duduk terlalu lama, itu juga tidak bagus. Oke, kamu pakai slipper, pakai kertas di bawah mobil, kepala miring terlalu lama, itu juga nggak bagus. Nah, ini bahaya fisiologi. Paham ya? Ini menyebabkan sakit. Nah, kemudian contoh, ini dikasih contoh, cara ngangkat barang, kemudian peregangan sebelum bekerja, ini penting. Kenapa? Biar badan kamu sehat, nggak kecekit dan sebagainya. Kayak masuk angin dan sebagainya. Yang terakhir adalah bahaya psikososial. Misalkan kamu kerja di bengkel, itu kamu harus membuat suasana kerja yang nyaman. Tidak di bengkel aja, dimanapun kita bekerja itu harus membuat suasana yang nyaman. Nah, ini bisa kamu dapatkan apabila hubungan antara pimpinan, bawahan, atau teman sesama kerja itu enak ya, enjoy, asik-asik aja. Nah, ini juga yang paling penting. Kalau kamu lingkungannya sehat, tapi pikiranmu nggak sehat, juga bisa sakit. Nah, maka harus dikondisikan bahwa psikososial, tempat di mana kita kerja dengan teman, dengan atasan, dengan bawahan itu adalah sehat. Baik, itu untuk yang bahaya tadi. Kemudian sekarang kita masuk ke higien industri. Nah, di situ sudah saya sampaikan tentang beberapa alat. Contoh ini untuk alat desibel suara, ada sound level meter, berapa desibel yang mampu kita dengar, jangan sampai melebihi itu, nanti kita jadi budek gitu ya. Kemudian untuk getaran pakai vibrometer, radiasi pakai dosimeter, gas detektor, lux meter, toksikologi dan sebagainya. Nah, itu alat-alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi dari bahaya-bahaya tadi. Kemudian yang terakhir adalah tipe bahaya bahan-bahan beracun. Nah, namanya kita manusia ya, membutuhkan makan dan minum.
saat kamu selesai bengkel pun kamu harus cuci tangan, jangan sampai masih belepotan oli, tekon juguk nasi makan, nah gitu, atau minum dan sebagainya. Yang diminum malah bensinnya, nah itu malah kacau ya. Jadi jangan sampai kamu kena racun dari limbah-limbah yang ada di bengkel kita. Maka untuk makan dan minumnya kamu harus bersih dulu, istirahat baru makan dan minum. Oke. Kemudian di file di bawahnya ada juga beberapa alat-alat yang digunakan untuk keselamatan kerja sebagai deteksi ya. Nah, itu nanti kamu baca sendiri filenya karena ini waktunya sudah mepet, terbatas. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Oke, stop share, materi saya keluarkan. Nah, untuk kalian, hasil diskusi ini akan saya masukkan upload di YouTube. Akan saya matikan recordingnya dalam 3, 2,